warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla bardaini dakhala al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita ditolong bisa sholat subuh berjamaah. Ini dikatakan di dalam satu mafhum hadis, orang munafik tidak akan mungkin bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sholat isya juga begitu. Jadi maknanya orang yang sholat subuh berjamaah free from munafik, sudah bebas dari sifat nifak. Imannya itu murni, imannya sahih, imannya lurus, dan imannya itu kokoh. Maka dikatakan di dalam satu mafhum hadis juga, orang yang datang ke masjid sholat subuh berjamaah ini membawa bendera iman. Tetapi kalau pagi-pagi begini datang ke pasar, datang ke laut, cari ikan, kegiatan-kegiatan keduniaan dengan meninggalkan sholat subuh, ini membawa bendera syaitan. Kalau sudah orang membawa bendera iman, dan mesti orang yang membawa itu mesti orang beriman. Kalau sudah orang itu betul-betul orang beriman lurus, Allah sendiri itu mewajibkan kepada dirinya untuk menolong orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami Allah wajib akan menolong orang-orang yang beriman. Maknanya orang beriman itu kalau sudah ditolong oleh Allah, maka hidupnya itu pasti mutlak sukses dunia, sukses akhirat. Maka mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Dan ini mesti kita syukuri. Kalau seandainya hari ini kita diberi nikmat bisa sholat subuh berjamaah dan syukur, pasti besok sholat subuh lagi. Kalau setiap subuh kita syukuri lagi, besoknya lebih pasti lagi akan bisa istiqomah. Kalau sudah istiqomah subuh, zuhur itu kecil, asar itu lebih ringan lagi, maghrib lebih ringan lagi, isya lebih ringan lagi. Maka kalau sholat sudah tegak dalam kehidupan kita, sudah sukses itu. Maka di dalam lafaz adzan, hayya ala sholah, setelah diajak mampu mendirikan sholat, hayya ala sholah, maka dia akan memasuki pintu langkah kedua, hayya alal falah. Apa falah? Falah ini kesuksesan. Dan kesuksesan itu bukan sekedar akhirat saja, bukan dunia saja. Kesuksesan adalah memang manusia dimensinya dua. Kalau sukses berarti sukses dunia, sukses akhirat. Maka Nabi mengatakan man shalla bardaini dakhala jannah. Siapa yang bisa menjaga sholat dua waktu dingin. Bardaini ini waktu dingin. Waktu dingin ini dikatakan para ulama subuh sama asar. Dakhala jannah, pasti sudah masuk surga. Dan masuk surganya ini bukan masuk surga dengan ecek-ecek, karena orang iman, orang Islam itu ada 3 tingkatan masuk surganya. Kalau orang iman, orang Islam yang ecek-ecek, walaupun ecek-ecek, dia masuk surga juga. Tapi masuk surganya ba'dal azab. Setelah diadab, masuk surga. Kalau ada orang iman, orang Islam yang sedang-sedang, biasa, tidak istimewa, itu masuk surga ba'dal hisab. Dihisab dulu, baru masuk surga. Nah, golongan yang ketiga ini istimewa. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini baru istimewa. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Orang yang menjaga sholat, 2 sholat, dingin
subuh, kemudian asar kok berjamaah, jaminannya surga tanpa hisab, tanpa azab. Maknanya kalau subuh sama asar jamaah, zuhur, maghrib, isya lebih ringan lagi, lebih pasti lagi. Kalau sudah sholatnya ini kempling, mening, kincling, udah, sukses dunia akhirat itu sudah. Maka setiap hamba nanti menghadap Allah di yaumul qiyamah, ini pertanyaan yang betul-betul menentukan masa depannya dunia akhirat adalah pertanyaan tentang sholat. Pasti sudah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Wa idza saluhat saluhat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Apa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali setiap hamba menghadap Allah di yaumul qiyamah pasti ditanya tentang sholat. Kok sholatnya kempling, mening, kincling, tertib, tegak betul, gampang sudah, yang lainnya itu beres semua. Tapi kalau urusan sholat ini bermasalah, sholatnya kok rusak, sholatnya nggak jelas gitu. Atau apalagi rusak, yang lain rusak semua. Maka dikatakan oleh para ulama, ajaran Islam secara keseluruhan yang paripurna, yang kafah, itu diringkes, summarize-nya, khulasahnya itu dalam sholat. Jadi seluruh ajaran Islam itu dalam sholat sudah ada semua. Rukun Islam 5 itu dalam sholat semua. Ada syahadat, di dalam sholat ada syahadat. As-salah itu maknanya doa-doa. Dalam sholat itu intinya doa, banyak doa. Di dalam sholat ada zakat, ada. Itu tanya sama orang-orang yang punya toko itu. Kalau seandainya saat-saat adzan dikumandangkan ditinggal tokonya, datang ke masjid, dikorban dia sudah. Seharusnya toko dibuka dapat sekian ribu uang rupiah, karena dibuka dapat, ditutup, datang ke masjid. Jadi berkuranglah secara zahirnya. Ini sudah zakat, ini sudah korban, ini sudah. Di dalam sholat ada puasa. Masa kita sholat Allahu Akbar makan bakso? Makan bakso, makan mie ayam, nggak mungkin lah. Sholat mesti puasa. Di dalam sholat ada haji, maka dada ini menghadap kepada kiblat. Maka hati-hati jamaah yang dirahmati Allah. Nanti saat sholat, nanti salam ke kanan, hati-hati. Ini perlu kita belajar fikih ini. Kalau kita salam ke kanan, itu jangan membawa dada. Jadi salamnya itu ke kanan, itu hanya leher saja. Ini, Assalamualaikum. Nah, karena ini termasuk rukun. Di dalam sholat ini masuk rukun. Jangan membawa dengan dadanya, apalagi sampai salamnya sambil ngongkek boyok. Tahu ngongkek boyok? Kretek. Enak pol, gitu. Ngongkek boyok. Ini berubah dada, batal sholatnya sudah. Hati-hati. Maka salam ke kanannya itu leher saja. Jangan berubah dadanya, supaya tetap di kiblat. Kalau sudah begini, batal. Kalau salam kedua ini memang tidak wajib. Ini kalau salam ke kiri ini nggak wajib, kalau ngongkek boyok titik ya tidak masalah. Tapi yang paling bagus tetap salam dan tetap tidak berubah dadanya, karena dada ini mesti menghadap kiblat. Kalau berubah kiblatnya batal sholat. Ini sholat ini sudah rukun Islam sudah masuk di situ. Secara kesempurnaan sholat juga diringkes di dalam sholat itu. Kalau kita sholat itu baik, sudah mudah. Maka sholat ini yang pertama kali dikatakan dalam firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini sudah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka seorang yang ahli sholat, orang yang mendirikan sholat, maka sudah tidak mungkin membuat perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, itu tidak mungkin. Kalau seandainya mungkin karena khilaf dosa besar, orang yang ahli sholat pasti itu tanpa ditunda-tunda tobat. Dia akan tobat kepada Allah.
Karena sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat ini juga merupakan power, satu kekuatan untuk berbuat kebajikan yang lain. Orang yang menegakkan sholat itu akan mudah untuk menjalankan segala kebaikan yang lain. Imannya itu kuat. Dalam sholatnya itu imannya kuat. Maka salah satu tanda orang beriman itu kata Nabi, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min, kata Nabi. Qala Rasulullah. Orang itu kalau betul-betul beriman, maka dia itu seneng gitu kalau berbuat kebaikan. Apa saja. Ngaji itu seneng gitu. Namanya seneng, ngantuk enggak kira-kira? Enggak lah. Orang seneng. Orang seneng itu semangat. Dengan istrinya mantan baru, seneng sekali, bahagia. Ngantuk enggak kira-kira? Ya enggak lah. Kecuali terlalu capek, itu lain lagi lah. Normalnya itu ya seneng loh. Nah, berarti semangat itu. Semangat. Seneng. Sebaliknya orang beriman itu tandanya dia enggak suka, sumpah. Hati itu sumpah, susah, sedih kalau dia berbuat keburukan. Itu tanda, fa anta mu'min, itu orang beriman. Lah orang yang datang ke masjid, laki-laki yang datang ke masjid berulang-ulang, apalagi sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, berjamaah terus. Wah, ini dikatakan di dalam satu hadis, idza ra'aitum rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kok ada laki-laki kok dia tren subuh ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Bahkan saya kalau di Indonesia ini budaya sholat duha ke masjid ini agak jarang. Tapi kalau di luar negeri, Bapak, orang di luar negeri yang di Timur Tengah, di Malaysia, di India, di beberapa negeri-negeri yang agamanya kuat, itu biasa, Bapak. Saat-saat duha itu polisi datang ke masjid sholat duha, tentara datang sholat duha ke masjid, tukang becak datang ke masjid saat duha. Gantian itu, ganti-ganti. Pegawai-pegawai negeri, pegawai-pegawai swasta, abang-abang becak, tukang-tukang ojek. Biasa itu sholat duha itu ke masjid. Gitu. Indonesia ini jarang. Sholat duha, masjid, rata-rata itu kalau sudah saat duha itu ya duko lah. Ngetos bahasa Jawa duko. Gembuh, rarok. Sholat duha itu duko. Duhanya ini dikerjakan atau tidak? Duko. Kalau dikerjakan yang paling bagus di masjid. Duha ini penting, Bapak Ibu. Orang yang sholat duha minimal 2 rakaat sudah mencukupi, kata Nabi. Hak-hak persendiannya itu ada 360 persendian, itu harus mesti disedekahi ini. 300 persendian di dalam diri manusia itu 360 persendian. Ini wajib sedekah. Wajib punya amalan. Kalau enggak dituntut ini ada hisabnya ini. Maka untuk mencukupi hisabnya 360 sendi itu cukup sholat 2 rakaat sholat duha, sudah mencukupi. Tapi jarang, kadang-kadang orang itu sudah sibuk, sudah dunia, nah itu kurang memperhatikan. Maka orang yang sering ke masjid, kata Nabi, sering ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang kok lalu lalang kok ke masjid, saksikan dia orang-orang beriman. Ini orang iman betul itu. Imannya tuh kokoh, imannya tuh kuat. Kenapa? Kok ke masjid imannya kuat? Oh iya, masjid ini merupakan charger iman yang paling kuat. Jadi iman kita ini sebagaimana HP itu, yazid wal yanqus. Kadang-kadang bukan yazid wal yanqus, bahkan kadang-kadang yakhruj yadkhul, keluar masuk, ada kadang kuat dan melemah. Kalau HP lowbat, kadang-kadang ngedrop itu. Nah, kalau nggak hati-hati, jamaah yang dirahmati Allah, iman kita ini kadang-kadang bisa lemah atau kadang-kadang naudzubillah bisa keluar itu, tas entek, ngedrop.
langsung habis. Kalau sudah blank, habis ngedrop, itu nggak bisa dimanfaatkan semua itu. Situs-situs, semua fasilitas HP habis. Begitu pula kalau iman itu habis, keluar, haba mangsura. Seluruh amal kebajikan habis semuanya. Kalau sudah keluar. Lah kalau bolak-balik ke masjid itu sama dengan HP kita bolak-balik dicat. Ya kuat terus, nggak pernah lobet dong, mau dicat terus kok. Lah masjid ini, setiap masjid di seluruh dunia ini ada hubungannya dengan Ka'bah Baitullah. Karena Ka'bah Baitullah itu sentralnya masjid seluruh dunia, sedangkan masjid-masjid itu merupakan cabangnya Ka'bah Baitullah. Nah, Ka'bah Baitullah, masjid-masjid itu merupakan sentralnya hidayah, sentralnya rahmat, dan sentralnya barokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ka'bah ini sentralnya rahmatnya Allah, sentralnya hidayah untuk seluruh alam, sentralnya barokah untuk seluruh alam. Masjid juga begitu. Kok bolak-balik ya ta'atul masjid fashhadu lahu bil iman. Ini orang iman. Imannya kokoh ini. Maka kalau sudah imannya kokoh, maka agamanya semuanya itu akan tegak, akan mudah diamalkan. Dimulai mudah saja, simpel. Kalau kita betul-betul punya perhatian khusus dan istimewa urusan sholat, ini harga mati. Pastikan seorang laki-laki itu masjid sholat berjamaah. Kalau ini sudah hebat sudah. Kita ini alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah di Indonesia ini termasuk terbanyak masjid di seluruh dunia. Kurang lebih di Indonesia ini ada 1 juta dengan musolanya, 1.200.000 masjid musola. Bayangkan, hebat Indonesia. Di luar negeri itu jarang lah masjid itu. Malaysia aja, walaupun mayoritas muslim itu masjidnya jarang-jarang, jauh musolanya. Apalagi teman-teman kita di Korea Selatan, di negeri-negeri yang minoritas, wah itu kalau ke masjid saja ini naik bis kota bisa jam-jaman ke masjid, itu jam-jaman kita, apalagi pakai motor 2 menit, 3 menit, 10 menit, 15 menit itu sudah terlalu jauh. Itu sudah 15, tidak mungkin itu biasanya 5 menit, 10 menit. Loh, yang dimudahkan begitu pun enggak ke masjid juga. Wah, repot perot lah, sudah urusan sholat ini enggak tegak, ini bermasalah kita. Kok kita ini dengan sholat kok enggak tegak, enggak ke masjidnya itu enggak kuat, mesti banyak masalah. Mesti banyak masalah. Kalau masjid, kita ke masjid sholatnya bagus, kok kenceng bagus, kok ini ada masalah tapi mudah. Tapi mesti ada jalan keluar. Dengan iman kok, dengan takwa kok soalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan dikira jamaah yang dirahmati Allah, ke masjid enggak mendatangkan rezeki. Di masjid ini mendatangkan rezeki loh. Bahkan ke masjid ini sebab mendatangkan rezekinya lebih banyak, lebih mudah, lebih barokah daripada kerja secara okol. Secara zahir. Bahkan itu dijamin di dalam sabdanya Rasulullah SAW. Salah satu fahuwa dominan Allah, kata Nabi. Ada 3 perkara itu langsung dijamin oleh Allah. In asa ruzika wa kufiyat wa in mata adkhulullahul jannah. Ada 3 perkara, kalau dia dikerjakan oleh 3 perkara tadi dikerjakan oleh seseorang, kalau dia masih hidup di dunia, dijamin rezekinya dan dicukupi seluruh kebutuhannya. Bayangkan, di dunia ruziko wa kufiyah. Jadi di masjid itu mendatangkan rezeki banyak itu. Orang itu kalau dengan kerja biasa paling sehari berapa sekian, 50.000, 100.000 atau 1 juta, 2 juta sudah banyak. Tapi kalau kerja langsung ketemu presiden, tanda tangan, tak begitu, dicek. Cek ini kok dengan bertemu raja,
bertemu presiden, cek kelihatannya itu cuman kertas, tapi di balik kertas ada 5 miliar, ada 10 miliar, ada ratusan juta. Orang yang kerja biasa, blok, itu hasilnya sedikit, tapi langsung direct rajanya, direct presidennya, cek, 10 miliar. Orang yang kerja dengan asbab-asbab itu macam-macam, hasilnya sedikit, langsung kepada sang penciptanya, Ar-Razik, yang memberi rezeki. Wah, rezekinya nggak main-main itu. Maka dijamin orang masjid itu. Wa in mata, kalau dia mati, jaminannya surga. Ada 3, yang salah satunya man kharaja ilal masjid fa ghadha min Allah. Orang yang dari rumah keluar datang ke masjid. Ini dalam jaminan Allah itu. Lebih pasti daripada orang kerja. Orang kerja itu nggak pasti. Hasilnya nggak pasti. Maka para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang soleh, sejak zaman ke zaman, itu kalau sholatnya sudah tegak betul, istiqomah ke masjid, rezeki itu tunduk, dunia tunduk di telapak kakinya. Dia tetap kerja, tapi kerjanya itu simple. Bukan seperti biasanya orang. Kerja itu rumit, sulit, banyak masalah, itu pun jatuh bangun. Nah, ini mesti takwanya ini menjatuh bangun. Kalau takwanya itu lurus, rezeki itu kalau perlu dunia itu Allah akan tundukkan di telapak kakinya. Iya, begitu dia sekali doa, habis itu dunia bisa datang dengan ini. Masalahnya kita ini nggak sungguh-sungguh, itu aja, kurang sungguh-sungguh. Maka kita niatkan betul untuk urusan sholat ini perkara yang paling penting, paling urgent betul, dan kita penting dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin tahu derajat kita, apakah orang penting di sisi Allah, ukurannya bagaimana sikap kita dengan sholat. Kalau kita mementingkan sholat, bukan yang penting sholat, beda loh. Yang penting sholat, beda. Kalau yang penting sholat aja, mat ko lancing, mari komat teko bar salam, pelencing, itu namanya mat ko lancing. Masih lumayan itu mat ko lancing, komat teko bar salam, pelencing. Datangnya itu sudah komat. Setelah salam, pelencing, lari, habis. Masih mau ke masjid, lumayan itu mat ko lancing. Kalau yang betul itu sebelum adzan dikumandangkan itu sudah siap, tahu jadwalnya kok. Yang paling bagus itu sebelum adzan dikumandangkan ini sudah berada di masjid, itu the best. Itu nanti wajahnya seperti matahari di yaumul qiyamah itu. Seperti matahari. Sebelum adzan dikumandangkan ini sudah berada di masjid seperti matahari, sempurna cahaya nurnya. Kalau saat adzan kemudian dia dalam perjalanan, adzan dikumandangkan, dia sudah proses dalam perjalanan, maka wajahnya akan bercahaya nanti di yaumul qiyamah seperti bulan purnama. Tapi kalau adzan dikumandangkan langsung, adzan, langsung cepat-cepat dia adzan dikumandangkan, langsung responsif, langsung wudhu datang, maka wajahnya seperti bintang bercahayanya. Kalau model lenggang-lenggang kangkung, ngertos Bapak, lenggang-lenggang kangkung, adzan itu cuek, no reckon, no reckon, nggak ngereken, adzan masih lama, tenang aja, no reckon, ini enggak termasuk ini, enggak termasuk, malah ini agak bahaya. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang itu munafik itu dijelaskan dalam Al-Quran, dia sholat juga, tapi sholatnya dengan malas. Berangkat juga, tapi malas. Termasuk dalam segala macam kebaikan, malas. Ada pengajian, dia datang, tapi malas, nggak semangat, nggak cergas gitu. Dalam sholat males-malesan, dalam kebaikan yang lain juga males-malesan. Ini ada sifat munafik, berbahaya, warning. Kita nggak usah melihat orang lain, diri kita lihat. Kita ini kalau urusan sholat gimana? Semangat nggak? Responsif nggak? Kalau sudah perkara sholat,
adzan dikumandangkan kok sok belum siap, langsung jerantal, cepat datang. Bahkan sebelum adzan dikumandangkan sudah siap datang, hebat. Kita ini kadang-kadang zalim. Untuk perkara sholat tidak responsif, tidak semangat. Begitu HP berbunyi, tengah malam pun langsung dipegang. Begitu cepatnya mengambil respon, begitu di bel itu, apalagi ada bel, ada spesial, nama muncul orang yang istimewa. Wih, siapa ini? My darling. Mantap lah, langsung dipanggil oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah, begitu responsifnya cepat ambil tindakan, dipanggil oleh Allah kok kalem-kalem saja, tenang-tenang saja. Wah, ini bahaya ini. Maka kita niatkan kalau urusan sholat perkara yang paling penting. Ini baru. Jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah di dalam sholat, ini rahasia terpenting adalah di dalam sholat ini ada satu amalan berdiri, kemudian yang kedua rukuk, yang ketiga sujud. Amalan ini amalan hamba Allah yang sempurna, itu diwujudkan berdiri, rukuk dan sujud. Maka kita ini hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Hamba itu budak. Budak itu ada 3. Syaratnya jadi budak untuk menjadi sempurna, menjadi hamba itu ada 3. Pertama taat, yang kedua mencari ridho tuannya, yang ketiga budak tidak merasa memiliki. Dia sendiri itu milik tuannya. Itu budak sudah terbaik. Kalau sudah ada sifat taat dan dalam ketaatannya semata-mata mencari ridho tuannya dan dia sendiri tidak merasa memiliki bahwa dirinya itu milik tuannya, maka budak ini sempurna. Kita juga gitu, hamba Allah. Sholat dalam berdiri, qiyam, ini gambarannya taat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kemudian rukuk, ini hanya mencari ridho Allah. Taat hanya mencari ridho Allah. Sudah dalam rukuk. Kalau sudah sujud, apalagi sujud kedua, ini fana'ul fana ini. Kalau sudah sujud, dia sudah tidak merasa memiliki dirinya, lebur, ini milik semua Allah. Mata ini bukan mata saya, otak ini bukan otak saya, jasmani bukan jasmani saya, amal ini bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah, dan segala ini milik Allah semuanya. Maka untuk menjadi hamba yang baik, yang sempurna, ini sampai sujud. Tapi ini belum cukup, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, belum cukup. Tanya sama ulama semuanya, kalau sudah sujud kedua, apakah kemudian sudah selesai sholatnya, kemudian dia pulang, gimana sholatnya? Tidak sah ini. Masih harus ditutup dengan terakhir, tahiyat akhir. Dan tahiyat akhir ini ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Hati-hati. Di samping kita ini mesti tahiyat akhir, bacaan tahiyat ini rukun. Kita perlu belajar dengan ustaz. Seperti bacaan begini. Nah, walaupun sudah hafal, tapi kalau salah, panjang pendeknya tidak benar. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Tasdid double tidak dibaca tasdid, tidak sah. Sholatnya itu rusak. Maka kita perlu belajar. Ini baik bapak-bapak, taman kawak-kawak kan sudah belajar di sini ya Ustaz ya. Nah, ini teruskan ini, terutama bacaan tahiyat ini termasuk rukun qauliyah. At-tahiyyatun mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini mesti benar. Ini yang paling berat ini. Bukan kok at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sudah hafal saya. Ini enggak pakai tajwid, ini enggak sah. Sampai terakhir sampai sholawat. Itu rukun qauliyah. Ini mesti harus benar. Ini mesti ditaskhih. Kalau misalnya sholawat yang komplit Ibrahimiyah wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, ini sampai fil alamina innaka hamidum majid, ini tidak termasuk rukun. Ini sunnah abad. Itu baik-baik saja. Tapi sampai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang wong Jawa, wong Indonesia itu biasa O itu dibaca O.
muhasan, gitu. Muhasan. Padahal dalam bahasa Arab nggak ada o, yang ada apa? U. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan Muhammad. Salah ini. Nah ini kalau di depannya Ustadz, depannya orang yang hafiz Quran, ini ketahuan semua itu. Bahkan tebal tipisnya saja ketahuan itu sama ahlinya itu. Maka kita perlu tasqih itu. Nah, setelah tahiyat akhir baru nanti boleh salam, tutup salam kanan, salam kiri. Apa tahiyat akhir? Kalau berdiri, rukuk sampai sujud ini menghamba Allah. Tapi kalau tahiyat ini kita ini bukan sekedar hamba Allah, kita ini juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengingatkan kepada kanjeng Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Peduli dengan umat ini, peduli dengan orang lain, peduli dengan hamba-hamba yang saleh, tidak nafsi-nafsi. Inilah perwujudan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang mesti dia harus meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Peduli dengan umat, tidak boleh nafsi-nafsi, tidak boleh. Nah, seperti misalnya ada sekarang ini saudara kita di Palestina dizalimi, misalnya diperangi, kita cuek saja, bahwa nggak bisa. Orang Islam nggak bisa. Orang Islam itu kalau jasadil wahid, satu tubuh, nggak boleh kita tanpa peduli. Itu setidaknya doa. Seperti dalam kunut tadi, ini penting doa ini. Bolong, ndonga tok ora ada apa-apane, ora ada gunane. Loh, doa itu besar. Kata para ulama, peran serta doa itu 90%. Ikhtiar cuma 10%. Doa itu 90%. Kalau umat Islam 250 juta doa untuk Palestina, habis itu semuanya. Alul batil. Doa penting. Maka peduli. Dan ini tahiyat akhir adalah ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang wajib dia mesti meneruskan perjuangannya Nabi, dakwahnya Nabi, penyebaran Islam mesti harus dijalankan oleh orang Islam. Maka inilah ibadah hamba Allah. Dan terakhirnya ditutup, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW yang punya tanggung jawab dakwah. Maka orang yang tidak memikirkan dakwah Islaminya, ini bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia nanti menghadap Allah di yaumul qiyamah, ketemu Rasulullah SAW akan disyafaati, ini bisa-bisa tidak mendapatkan syafaat karena tidak meneruskan dakwahnya Nabi. Tapi kalau dia mau meneruskan dakwahnya Nabi, ibadah hamba Allah ditambah dengan umatnya Nabi, nanti hasilnya apa? Salam ke kanan, salam ke kiri. Satu profil manusia, orang beriman, orang Islam, orang yang menjadi hamba Allah dan umatnya Nabi akan menyebarkan keselamatan seluruh dunia, akan menyebarkan rahmat seluruh dunia, akan menyebarkan barokah seluruh dunia. Hasilnya itu. Apa bisa orang hanya ibadah hamba Allah tanpa dengan dakwah kemudian menyebarkan keselamatan? Tidak bisa. Apakah bisa dengan tanpa dakwah bisa menyebarkan rahmat? Tidak bisa. Apakah bisa tanpa dakwah dia menyebarkan keberkahan? Tidak bisa. Mesti dua-duanya. Sebagai hamba Allah dengan ibadahnya yang sempurna, sebagai umatnya Nabi mesti menjalankan dakwah Islamnya walaupun sebisanya. Maka mulai dari ku anfusakum wa ahlikum nara, diri dan keluarga, ini mesti harus difikirkan, keselamatannya itu harus difikirkan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa cukup? Belum. Ada perintah lagi, fa'anzir ashiratakal aqrabin. Kita mesti dakwah dengan famili kerabat. Jangan dikira famili kerabat itu ya itu urusanku. Oh, tidak bisa. Famili kerabat kita mesti kita pikirkan keselamatannya dunia akhirat. Apa cukup? Belum cukup. Litung dira koma, litung dira ummal qura wa man haulaha. Kita mesti ada perintah lagi untuk memikirkan satu kampung dan tangga-tangga kampung. Satu kampung ini mesti kita pikirkan. Dan tetangga kampung mesti kita pikirkan. Apa cukup? Belum. Masih lagi litung dira qaumam ma atahu min nadhiri min qablika la'allahum yahtadun. Kita mesti pikirkan juga satu kaum
Bahasa Arab itu kalau satu kaum itu satu bahasa. Nek padha wong Jawane, sak Jawa, pulau Jawa padha Jawane. Kalau dengan bahasa Bali pelimane sak Bali. Kalau bahasa nasional, bahasa Indonesia, kita mesti punya peduli satu Indonesia, satu bahasa. Kalau rumpun Melayu, setidak-tidaknya kita memikirkan Asia Tenggara. Apa ini cukup? Belum. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Kita mesti memikirkan dakwah keselamatannya umat seluruh alam, seluruh manusia dan jin. Cuman pelaksanaannya semampunya, begitu loh. Sing kuat teko Amerikono itu kok Amerikono, sing kuat yang Amerikene kemawon ya Amerikene gitu. Kuatnya Amerika sampai Amerika. Kalau kuatnya Amerika kemawon ya Amerika, tidak apa-apa. Alhamdulillah sama kami minta doa restu. Pagi ini kami akan meneruskan ke Singaraja. Singaraja tinggal 1 hari kami akan balik. Terus kemudian juga kami juga minta restu teman-teman ini akan niat keliling dunia mendakwakan Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Apakah tugas ini kepada kami saja? Tidak. Tugas jenengan juga. Makanya kita kerjasama, doa mendoakan. Ya. Ini rahasianya di akhir zaman. Menawi kula jenengan kepengin ngertos di akhir zaman nanti Islam akan dibangkitkan lagi, jaya kembali. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang mau mendakwakan. Orang yang mendakwakan agama, apalagi mau hijrah. Ini masjidnya apa namanya? Kok mau hijrah, istimewa. Dakwah tapi hijrah. Ada dakwah yang tidak hijrah. Seneng gowek-gowek mon tonggo dewek. Ya bagus sudah. Tapi tidak akan mengungguli dengan orang yang hijrah. Kalau sudah hijrah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Wow, ini derajatnya tinggi. Mau hijrah itu derajatnya tinggi. Pahalanya itu setiap kebaikannya dilipatkan 700.000 kali ganda. Dan ini sudah dekat. Kejayaan Islam, kebangkitan Islam sudah dekat. Melalui siapa? Orang-orang yang mau mendakwakan agama. Nah, maka kalau bisa kita ikut gitu, semampunya. Bagaimana? Insya Allah. Kalau tidak mau ikut, mendoakan. Wis orang melu malah ngelek-ngelek. Waduh repot. Bal-balan tahu sih Pak Bola. Enggak terjun jadi penonton ngelek-ngelek. Apa tendangannya keliru. Lho kowe terjun dhewe karo ndang malah merah kena. Wah, penonton. Nah, ini di akhir zaman sudah dekat. Ini bangkit Islam kembali. Ini pasti akan hidayah akan mencurah-curah. Akan mencurah-curah. Makanya ini gue menawi ada teman-teman jamaah-jamaah yang datang di sini, kita mesti senangkan kedatangan dan duduk bareng-bareng mendapat manfaat dari agama. Mereka itu orang-orang yang ikhlas. Kemudian Ustaz Ahmad juga Yulianto, orang tabligh itu kan nggak dibayar, nggak diamplopi. Itu teman-teman tuh kalau biasa di rumah itu mau balik kondang sebenarnya, tapi nggak mau ngomong. Itu kalau diundang itu ya amplopnya ya tebel-tebel. Tapi kalau saat berjalan seperti ini nggak ada amplop, nggak mau. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mengajak kebaikan tanpa minta upah. Mereka dapat hidayah. Kalau diikuti kita dapat hidayah. Maka orang-orang yang mukhlis itu walaupun mungkin orang awam, ada yang orang alimnya, ada hafidnya juga, kadang-kadang ada kiai-kiai juga, cuman nggak menunjukkan identitasnya, nggak boleh. Kita biasa sama orang biasa. Ini berkah, bicaranya itu berkah. Duduk di sini. Nah, mungkin jamaah terus akan berdatangan, dudukkanlah diri kita, senang dengan ambil manfaat barokah. Begitu. Syukur-syukur kita ikut 3 hari, bisa 40 hari, 4 bulan, bisa keliling dunia. Wah, itu hebat lagi. Dan itu pasti sudah intang surullah yang surgum, orang yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Itu anak-anaknya mesti barokah ya. Orang-orang yang keluar-keluar begini kalau istiqomah itu anak-anaknya nggak sembarangan. Walaupun mungkin mereka itu dulunya preman-preman, tapi anak-anak itu hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran, alim-alim, karena itu berkah. Nah, kami nanti pagi mohon pamit, kami mewakili rombongan, kami mohon maaf selama 2 hari di sini, dan mohon ikhlasnya kami telah
menggunakan fasilitas masjid di sini. Mohon ikhlasnya dan mohon ikhlasnya juga, dan kami mohon doa restu. Pagi ini kami akan berangkat ke Singaraja, dan kami juga mohon doa restu teman-teman ini akan niat istiqomah sampai mati mendakwakan agama, diturunkan anak cucu dan teruskan umat ini sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa, sama-sama berdoa, mudah-mudahan hidup yang sekali ini kita istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, mudah-mudahan dimasukkan golongan orang yang beriman dan bertakwa, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, serta dengan keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, orang tua kita, famili kerabat kita, guru-guru kita. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Mohon pamit nanti, Pak. Masyaallah. Alhamdulillah. Mohon maaf, mohon ikhlasnya. Mudah-mudahan ketemu lagi. Saya tidak dirinya ketemu di surga. Dia mudah-mudahan ketemu lagi. Sampai mudah-mudahan ketemu di surga. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mohon maaf. Masya Allah. Jam itu kerja di malam. Jam 2. Jam 2. Ya. Jadi sampai nggak ngerti ya dunia. Saya itu sempat deg-degan ya. Ini nggak ada. Sampai akhirnya tak suruh ngepel tuh. Gimana? Oh ya sudah, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa ini saya yang diseret kalau Gusti Allah, ya apa ya? Meninggalkan orang sepuh-sepuh. Tapi alhamdulillah sudah diterima. Ya, alhamdulillah sudah. Tidak apa, alhamdulillah. Apa? Gimana? 2 hari? 1 hari aja. Oh iya. Besok sudah. Alhamdulillah. Soan ke Habib Yasin Al-Qadri. Masih di kamar mandi. Dulu kok kami kadang-kadang heran, kalau alhamdulillah kok pernah bisa datang di Bali itu dulu kisahnya gimana? Padahal di Bali kalau di Jawa yang lain mungkin biasa lah, Nusantara ini punya klub itu kan, Bali kan hidup. Iya. Kalau dilihat dari sejarahnya, Ya. masuknya Islam pertama di Bali kan tahun 1600-an. 1600-an dari Gel-Gel sana kan, Kelungkung. Terus ada yang masuk juga di Air Kuning. Kalau saya lihat dari masuknya Islam di Jemberana itu kan awal di Air Kuning. Fase pertama. Fase kedua itu yaitu rombongan daripada datuk-datuknya kita orang tahun 1790 sekian. 98 kalau saya lihat dia. Ya, Syarif Abdullah yaitu
dia itu berlayar setelah Sultan Abdurrahman Pontianak itu jadi datuknya kita orang ini kalau ditarik jalur itu adalah adik daripada Sultan Abdurrahman yang pertama Abu Bakar, mempunyai anak yang pertama Yusuf, mempunyai anak yang pertama Yahya mempunyai anak bernama Syarif Abdullah yang pertama kali datang. Jadi pada waktu selesai berperang di Pontianak, Sultan Abdurrahman menandatangani kesepakatan damai dengan Belanda. Mungkin sih ada beberapa dari pihak keluarga yang tidak ingin setuju, jadi dia melanglang buana. Jadi ke apa namanya? Ini akhir jemaat mau meneruskan pagi ini kasih aja. Oh, mau ke Singaraja. Tidak satu hari di Singaraja, besok kami Balik. Mau ke Singaraja ya. Bawa kendaraan. ini dua ada perempatan ya. Nah, Ini mobil yayasan. Yayasan kan udah punya mobil. Oh Ya, iya. di antara mobil yayasan. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau dari Jawa enggak bawa kendaraan. Naik bis semuanya. Alhamdulillah ini bisa singgah ke tempat tinggal saya. Bersilaturahmi. Insya Allah turun barakah. Akibat kita bersilaturahmi, silaturahmi itu menembus segala macam. Orang yang senang bersilaturahmi, insya Allah jalannya dimudahkan oleh Allah. Sekarang saya bersyukur bisa didatangi pada saya di sini. Ya Allah, turunkanlah barakah kepada kami, ya Allah. Ampuni segala dosa yang kami berbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang kami ketahui atau tidak kami ketahui. Ya Karim, tiada kuasa kecuali kekuasaan-Mu, ya Allah. Engkaulah menguasai segala kehidupan kami. Lanjutkanlah perjalanan kami, perjalanan yang baik ini, dan berikan keberkahan dan kemuliaan dan kemuliaan kepada kami di sisi-Mu, ya Allah. Engkaulah yang menentukan segala sesuatu. Engkaulah yang menentukan segala sesuatu, ya Allah. Ya Karim, ya Mu'id, ya Takabbal. Oh, kami melanjutkan. Paling tua ini. Ini dari sini. Alhamdulillah. Minyak wangi. yang kedua. Yang kedua Dulu pernah kesini deh. Insya Allah. Berkat dalam kehidupan segala dosa yang diperbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ada keharusan dan keputusan. Hampir sedikit pakai saya. Ya Allah. Alhamdulillah. Paksa. Dah dua.
pindah kemana? Tiga. Doakan ya, dikasih sehat. Ya, Ustaz. Di Vietnam, keliling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.